Yes, itu nanti bahasan terakhir Pak, bagaimana kita bisa memanfaatkan liabilitas justru untuk meningkatkan pendapatan kita. Oh gitu. Cak Kedel, sing penting wani. Halo Sobat Kedel, jumpa lagi sekarang di kisah inspirasi ya, inspirasi bersama Pak Edi ya. Kali ini kalau kita Pak Edi Susanto lagi yang masih membahas masalah tentang keuangan ya. Kalau yang terakhir di video terakhir kita tentang kantong pengeluaran. Jadi yang pertama itu kantong pemasukan, pengeluaran, liabilitas dan aset. Nah kali ini di episode kali ini kita akan bincang dengan beliau tentang kantong liabilitas. Iya, menarik sekali. Langsung aja kita panggil Pak Edi Susanto. Iya. Halo Pak Edi, salam powerful. Powerful padanya. Wah, keren. Yes. Yes Pak Edi. Ya. Seger ya, selalu powerful ya. Silakan sapa dulu Sobat Kendel. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kendel dimanapun Anda berada. Apakah di tempat Anda saat ini dingin? Wah. Oke, good. Saya sama Pak Ganda ini kedinginan ini ya. Yes, oke. Tetapi karena kita selalu semangat, ya semangat itu bukan berarti kita tidak ada masalah. Kita fokus pada solusi ya. Kita tetap bisa mengurangi rasa dingin itu menjadi hangat. Tadi sudah disinggung sama Pak Ganda. Ya, kali ini kita akan membahas kantong liabilitas. Ya, kalau di 3 episode sebelumnya kita sudah membahas kantong pemasukan atau pendapatan, kemarin kantong pengeluaran. Nah, ini kantong liabilitas dan nanti kita tutup pada episode berikutnya itu kantong aset. Iya. Liabilitas itu apa tuh Pak? Nah, ini liabilitas itu penentu Pak Ganda. Penentu ya? Ya, jadi penentu apakah nanti ya aliran keuangan kita itu akan menjadikan kita kelas menengah atau kaum kaya. Ini penentunya di kantong liabilitas. Gitu ya? Yes. Jadi kalau misalkan ada kelebihan pendapatan, ternyata kelebihan pendapatan itu dialirkan ke kantong liabilitas, kita akan menjadi kelas menengah. Tapi kalau dialirkan ke kantong aset, kita akan menjadi kaum kaya. Nah, liabilitas itu apa? Liabilitas itu segala sesuatu ya yang menyebabkan uang keluar dari kantong kita. Kalau gitu bedanya apa dengan kantong pengeluaran? Kan sama-sama ya, sama-sama mengeluarkan. Nah, oke. Jadi liabilitas itu yang pertama itu adalah utang konsumtif. Utang konsumtif. Yes. Apa nih? Kredit, misalnya utang mobil, kendaraan, betul ya. Motor, ya. Betul. Jadi kalau misalnya ya bensinnya, servisnya, parkirnya dan sebagainya itu masuknya pengeluaran. Oke. Uang keluar dari kantong pemasukan kita masuk kantong pengeluaran untuk tadi ya, bensinnya, kemudian apalagi servisnya, parkirnya dan seterusnya. Cicilannya itu disebut liabilitas. Oh gitu ya. Yes. Tapi gini Pak Edi, ini misalnya ya, ini nanti misalnya saya contoh lah ya. Saya ini awal dulu belum punya motor, kerja kan. Nah ini bingung nih ya, terus jalan-jalan ke mall itu, wah ada DP 500.000 ya. Yeah. Wah ini tak ambil ya, karena saya berasumsi wah ini bisa lah, karena ini kan untuk kerja, bisa ya, untuk bisa menghasilkan kan? Oke. Pada saya naik angkot, ya, betul. Dulu kan apalagi dulu belum ada taksi online kan, belum ada online seperti sekarang. Itu gimana Pak? Itu maksudnya apa itu? Itu nanti bahasan terakhir Pak, bagaimana kita bisa memanfaatkan liabilitas justru untuk meningkatkan pendapatan kita. Oh gitu ya. Nah, jadi ini ya, kalau kita mengambil barang dengan cara mencicil tapi nantinya bisa menghasilkan itu belum ya termasuk liabilitas ya? Ya, termasuk liabilitas, tapi bagaimana liabilitas itu bisa justru membantu kita meningkatkan pendapatan. Ya, jadi sebenarnya dalam hidup itu nggak ada peristiwa baik, nggak ada peristiwa buruk, nggak ada barang baik, nggak ada barang jelek. Artinya bagaimana kita menggunakannya. Atau contoh saya kredit mobil, kan? Terus saya sewakan ke perusahaan. Bisa. Di mana biaya pendapatan sewanya lebih besar daripada cicilannya. Ya.
termasuk perawatan mobilnya. Yes. Kan, gitu. Cicilannya masih termasuk liabilitas, tapi ternyata liabilitasnya bisa menghasilkan pendapatan sewa yang lebih besar. Dan saya tidak mengeluarkan perawatan. Yes. Oke, nanti sesi terakhir Pak kita bahas itu. Kita awal-awal dulu ya. Jadi liabilitas itu adalah tadi satu utang konsumtif, utang kendaraan, termasuk utang elektronik apa misalnya TV, layar datar, utang elektronik, handphone. Nah itu cicilannya itu adalah liabilitas. Sekarang ada utang emas gitu ya. Utang Mas Budi apa? Ya satu ya, berarti utang yang konsumtif. Kalau tadi bisa konsumtif konsumtif kenapa? Karena tidak memberikan pendapatan. Tadi dicontohkan Pak Ganda bisa dikatakan sebagai utang produktif. Karena cicilannya tadi atau utang tadi diambil untuk meningkatkan pendapatan. Nah, gitu. Kemudian selain utang konsumtif tadi adalah barang-barang yang kita beli tetapi membutuhkan perawatan atau membutuhkan biaya perawatan. Nah, termasuk rumah tempat tinggal itu juga membutuhkan perawatan. Oh, itu termasuk liabilitas. Iya, termasuk liabilitas. Kalau nyicil tuh ya? Iya. Nah, kalaupun tidak nyicil pun itu ada ya biaya perawatannya, Pak. Termasuk misalnya pajaknya harus dibayar, terus kemudian renovasinya. Terus rumah itu pasti nanti nggak sekedar rumah saja, tetapi ada apa? Ada listriknya, ada apanya lagi, internetnya, ada airnya. Nah, jadi barang-barang yang kita beli yang membutuhkan perawatan, mobil juga membutuhkan perawatan, termasuk handphone itu membutuhkan perawatan, Pak. Kenapa? Karena kita beli handphone nggak mungkin nggak ada pulsanya, nggak mungkin nggak ada kuotanya. Itu berarti masuk liabilitas. Pokoknya intinya konsumtif ya. Yes. Nah, di sini tadi di awal saya sampaikan liabilitas itu pembeda. Apakah nanti ya ketika kita punya kelebihan atau selisih pendapatan itu masuk kelas menengah? Iya, kalau kita alokasikan ke liabilitas, yaitu apa? Kita ganti handphone yang lebih mahal, kita ganti mobil yang lebih mewah, kita ganti rumah yang lebih gede, di mana handphone, mobil dan rumah tadi tidak bisa memberikan pendapatan atau meningkatkan pendapatan yang signifikan. Itu maka kita akan masuk menjadi kelas menengah. Kelas menengah itu apa? Tanpa kaya. Nah, liabilitas itu kata lainnya adalah aksesoris kesuksesan, Pak. Jadi orang kalau dilihat rumahnya bagus, mobilnya mewah itu dibilang sukses, Pak. Apalagi mobilnya sport. Nah, itu liabilitas gitu. Nah, liabilitas itu adalah simbol-simbol sebuah kesuksesan, termasuk ya misalnya pangkat direktur. Wah, itu juga liabilitas. Kenapa? Wong aku direktur kok kemana-mana pakainya motor, bajunya jelek, makanya nuwun sewu di warteg. Enggak, dia pasti akan upgrade. Nah, itu termasuk liabilitas. Karena pride-nya naik juga ya. Yes, oke. Jadi kalau kita ada sisa pendapatan dimasukkan ke liabilitas, maka kita akan masuk kelas menengah. Tetapi kalau kita masukkan ke aset, nah daripada beli mobil, beli sawah dulu aja. Nanti hasilnya sawah bisa buat upgrade mobil. Sawahnya dikerjakan ya? Iya, dihasil sama orang. Iya. Nah, itu maka kita akan menjadi kelas kaya. Nah, jadi ada perbedaan, Pak, antara gaya hidup dengan kekayaan. Kalau gaya hidup itu terlihat, tapi kekayaan tidak terlihat, Pak. Jadi kalau kita bawa mobil, kita arlojinya bagus, ya, kita bawa tas, ya, itu orang pada komen, wih keren, sukses ya sudah beli ini. Tapi kalau kita punya sawah nggak ada yang tahu, Pak. Karena apakah sertifikatnya Pak Ganda bawa kemana-mana dikalungin di sini? nggak ada yang tahu. Pak Ganda punya pabrik juga orang nggak ada yang tahu. Nah, jadi kalau tadi gaya hidup yaitu terlihat, Pak, tampak. Tapi kalau kekayaan tidak tampak. Nah, kemudian gaya hidup itu ada dua, Pak. Satu sederhana, satu glamor. Jadi sederhana itu bukan kemampuan keuangan seseorang, Pak, tapi itu gaya hidupnya, stylenya. Ada orang kaya yang sederhana, banyak. Ada orang miskin yang tidak sederhana, glamor banyak. Nah, itu jadi itu karena itu tadi orang itu kebanyakan niru, Pak, niru orang kaya, gaya itu ya bukan asetnya, ya. Jadi cara mengelola pendapatannya. Betul. Jadi sederhana itu adalah gaya hidup. Nah, glamor itu ya atau hidup mewah itu sebenarnya itu bukan gaya hidupnya orang kaya. Itu adalah gaya hidupnya selebritas. Bisa artis, bisa penyanyi, bisa bintang film. Kenapa? Karena selebritas itu kan dari kata celebration, jadi harus selalu merayakan.
Kenapa? Selebritas itu harus selalu mengundang media. Nah, media itu agar tertarik apa? Dia harus sering-sering pamer. Lah kalau yang dipamerkan itu sesuatu yang biasa-biasa aja, ya nggak bakal diliput. Kenapa? Karena income-nya selebritas itu ya dari liputan media tadi. Nah makanya iya, party terus. Ya, makanya selebritas itu kalau tidak dapat liputan media, karirnya berhenti, tamat. Dia harus mendapatkan, caranya bagaimana? Harus menampilkan yang wah. Nah, cuma ada selebritas yang pintar. Dia paham profesi saya sebagai selebritas itu kalau tidak pamer, ada masanya nggak laku. Yaitu kalau tidak pamer dari awal aja sudah nggak laku sebelum masanya. Padahal pamer itu biayanya mahal. Oleh karena itu ada selebritas yang pintar itu dia bikin perusahaan. Misalnya Inul bikin apa itu? Inul Vista atau apa, wah itu franchise kemana-mana. Kemudian kalau di luar negeri David Beckham itu atlet ya sepak bola ya. Kemudian Oprah Winfrey, kemudian siapa itu pinter pak, gitu loh. Pinternya apa? Dia tahu ya bahwa untuk pamer itu biayanya mahal dan dia sebagai seorang selebritas dia pasti ada masanya, masa turun daun nanti kalau sudah pernah naik daun, bagaimana nanti dia tidak turun gaya hidupnya. Dia bangun perusahaan. Kenapa harus bangun perusahaan? Karena perusahaan itu ketika sudah ada sistem dan timnya, dia tidak perlu terjun di dalamnya, dia tetap jadi selebritas, dia tetap dapat income dari perusahaannya, termasuk Raffi Ahmad itu. Nah, jadi mohon maaf ini selebritas yang bodoh itu dia hanya mengandalkan income dari artisnya dia, nyanyi dia, syutingnya dia, itu bahaya. Bahaya ketika turun daun nanti dia akan turun gaya hidup secara drastis. Iya, banyak contohnya. Setelah nggak jadi artis harus memanfaatkan ketika dia populer naik daun bikin usaha. Kenapa? Namanya itu kan masih apa ya, populer, masih bisa dijual ya, usahanya cenderung laris. Jadi harus dibedakan ya antara gaya hidup dengan kekayaan, bahwa gaya hidup itu adalah merupakan sebuah style ya, bisa mewah atau glamor, bisa sederhana, bukan kemampuan. Nanti kita milih aja, kalau kita jadi orang kaya mau sederhana silakan, mau glamor silakan ya, tetapi tadi ya kalau pengen kaya berarti harus memasukkan sisa pendapatan tadi ke aset dulu sebelum ke liabilitas. Dan glamor itu ya bukan gaya hidupnya orang kaya pak, itu gaya hidupnya selebritas. Kenapa? Dia harus mendapatkan pemberitaan, makanya harus glamor, harus wah. Nah biasa-biasa aja nggak mungkin diliput. Lah kalau kita yang nggak paham ya, kita kaya enggak, kita glamor, salah. Kalau artis harus glamor gitu. Dan artis pun harus pintar. Glamornya saya, pamernya saya bagaimana mengandung unsur pemberitaan, setelah diberitakan bagaimana saya bisa jualan. Jangan sekedar setelah pamer glamor diliput nggak ada jualannya, lama-lama bangkrut dia. Nah ini kembali tadi ke lihat berita tadi, gimana Pak untuk biar teman-teman ini supaya tidak apa ibaratnya masuk ke yang ini terjebak. Oke, good. Ini ya yang salah kaprah. Oke. Maksud saya. Oke. Bener Pak Ganda ya. Jadi kalau kita membeli liabilitas ya, membeli kendaraan untuk kita kendarai, membeli rumah untuk kita tinggali, ya itu masuknya liabilitas Pak. Beda kalau kita membeli kendaraan untuk disewakan, membeli rumah untuk disewakan, itu masuknya aset. Nah, bagaimana agar kita tidak terjebak ya, memasukkan uang terlebih dulu ke liabilitas, harusnya ke aset dulu kalau ada kelebihan, dan pasti harus dilebihkan kalau kita mau menjadi orang kaya. Nah, yang pertama harus pahami bahwa ya penampakan sukses itu ya itu belum tentu ya orangnya kaya, karena kekayaan itu tidak pernah terlihat Pak, harus dipahami itu hanya simbol-simbol kesuksesan saja ya. Nah kekayaan sesungguhnya itu yang tersimpan, yang tidak dia perlihatkan. Jadi bukan tampilan bajunya ya, bukan jumlah cincin di 10 jari, jam tangannya, kendaraannya, itu hanya gaya hidup kaya. Kita harus pahami itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh, asal bisa meningkatkan pendapatan Anda. Nah sementara kekayaan sesungguhnya itu tadi Pak, sertifikat tanahnya nggak berapa, itu orang nggak tahu. Bukti kepemilikan apa emasnya ada berapa kilo,
ya. Nah, itu tuh nggak bakal kelihatan Pak. Sawahnya dia punya berapa, itu nggak kelihatan. Itu yang dinilai kaya sejati itu di situ, bukan tampilannya. Tapi bukan berarti orang yang tampilannya kaya itu tidak kaya, tapi harus dibedakan. Itu tampilannya kaya. Masalah kaya apa tidak kaya yang tahu dia. Dan kita harus jujur pada diri kita sendiri Pak. Apakah tampilan kita ini hanya polesan, ternyata kita hanya menampilkan liabilitas saja, atau ya semua gaya hidup kita itu sudah dibiayai oleh aset kita. Kita jujur pada diri kita sendiri. Mobil yang kita kendarai itu cash apa kredit. Kalaupun kredit pastikan ya. Atau sewa ya. Atau sewa ya. Pastikan bahwa cicilannya itu jauh di bawah 30% dari pendapatan kita. Oh gitu ya Pak. Yes, gitu. Dan harus bisa meningkatkan pendapatan kita atau menciptakan sumber pendapatan baru. Iya, bisa tadi ya disewakan. Iya. Jadi yang pertama itu agar kita tidak tapi kadang ada yang sayang juga sama kalau rusak dan sebagainya gitu. Tapi sekarang enak di zaman sekarang tuh kita ganti-ganti mobil iso. Tinggal mencet-mencet. Betul, tinggal mencet-mencet mau mobil apa gitu ya. Gitu. Ya. Jadi satu Pak Ganda ya, ketika kita memang mau apa ya, tidak terjebak ya, tampak kaya tapi sebenarnya itu masih miskin, ya kita harus pede dengan penampilan sederhana kita. Karena orang-orang yang paham ya bahwa kekayaan itu yang sesungguhnya adalah tidak tampak. Yang tampak adalah gaya hidupnya. Itu Pak Ganda. Mantap. Terus apa lagi nih Pak yang mau disampaikan terkait liabilitas? Ya. Jadi walaupun liabilitas itu ya akan menghabiskan uang kita, ya, tetapi liabilitas itu tetap bermanfaat Pak Ganda. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Ganda, ya. Kalau kita ngambil utang, ya, bagaimana utang ini dari awal itu justru bisa menciptakan pendapatan baru atau meningkatkan pendapatan yang sudah ada. Di mana nanti pendapatan baru yang tercipta atau peningkatan pendapatan yang diberikan itu jauh lebih besar daripada cicilan utangnya plus bunganya. Silahkan ambil, walaupun itu utang termasuk liabilitas, tetapi itu bisa menambah kekayaan Anda. Ya, misalnya apa? Ini bangun kos-kosan ya. Bisa. Bisa. Yang penting ya nanti Anda ya kalau misalnya kalau mau membangun kos-kosan atau untuk mengembangkan bisnis, itu pastikan dulu bahwa Anda sudah punya strategi ya, ketika nanti utang itu cair, utang itu mulai digunakan ya, Anda tidak kehilangan uang tersebut tanpa adanya pendapatan. Jadi utang itu netral Pak Ganda. Nggak ada yang namanya utang itu jahat, sebaiknya jangan berutang kecuali kepaksa. Nggak ada namanya utang baik, utang itu menolong kalau kepepet. Nggak, utang itu netral. Yang tidak netral penggunaannya Pak. Ya, ditanya penggunaannya. Jadi kalau berurusan dengan utang itu berarti kita harus belajar bagaimana menggunakan utang secara produktif. Nah, penggunaan utang secara produktif itu bagaimana kita berpikir agar uang dari utang ini yang kita pakai itu bisa memberikan pendapatan yang lebih besar daripada cicilannya. Nah, kalau sudah seperti itu, justru utang itu sebagai pengungkit Pak. Pengungkit itu kalau misalnya ada beban yang berat, kita angkat begini nggak kuat, dikasih pengungkit, kita angkat kuat Pak. Artinya pengungkit itu apa? Itu bisa mempercepat goal finansial kita Pak. Contohnya misalnya ya mau buka cabang usaha belum ada modal, bisa pakai utang. Tetapi itu tadi ya strateginya sudah katakanlah bisa dinilai 90% itu efektif, atau sebelumnya itu memang sudah jalan, cabangnya sudah jalan, tinggal mengembangkan saja, itu silahkan ambil utang. Itu utang sebagai pengungkit. Nah, masyarakat kita sering menyalahkan utang, menyebut utang itu riba dan sebagainya. Itu biasanya orang-orang yang punya pengalaman negatif terhadap utang Pak. Iya, jadi menyalahkan apa yang minjemin, menyalahkan bank dan sebagainya ya, menyalahkan debt collector dan sebagainya gitu kan. Itu sebenarnya sebelum ya utang disetujui itu pasti sudah dikasih tahu Pak, ketentuannya jelas bener. Nek orang maco ya berarti salah dewi. Gitu kan. Kan intinya kan begitu. Lah terus punya pengalaman negatif mengatakan utang itu haram dan sebagainya. Nah, kembali ke tadi, utang itu netral penggunaannya. Kalau punya pengalaman negatif ya jangan mengatakan utang itu haram dan sebagainya.
Nah dari awal misalnya ya sudah dipakai buat apa? Buat makan. Loh kalau utang dipakai buat makan, gue nyawa mereka tinggi pak. Ya enggak ada. Utang itu habis, utang itu enggak boleh dihabiskan, utang itu untuk dikembangkan. Gitu. Dan semua bank itu justru pak ya, kalau ngutang itu cari orang yang punya duit. Orang yang nggak punya duit nggak bakal diutangi. Kenapa? Kenapa Pak Ganda? Ya nyawa wah nyawa piye gitu. Tetap ada syarat-syarat yang harus di ini pak. Lah iya, aku dulu Pak Ganda ya, waktu pas memulai bimbel gitu kan, kredit komputer bekas. Nah waktu itu masih tinggal di kos-kosan Pak, satu kamar sama istri. Wah itu kok nggak turun tak telepon, kenapa ini kok nggak turun, nggak di ACC gitu. Aku nggak pak, nggak merasa gitu. Bisa orang di ACC orang layak gitu. Ayo, nggak ada pak, nggak ada bank itu yang telepon nawarin kredit pak. Karena apa? Tahu nggak punya duit. Nah tapi kalau pas ngintip saldo, yo ditelepon tawani. Kalau nggak utang ya depositonya dan sebagainya. Nah jadi memang begitu pak. Justru paradoksnya itu bank atau lembaga keuangan itu justru nawari utang kepada mereka yang punya duit karena apa? Punya kemampuan membayar. Nah, yang nggak punya duit, ya berarti harus poligami pendapatan ini. Poligami pendapatan di zaman sekarang itu lebih mudah loh Pak. Banyak banget ya. Yes, gitu. Kalau zaman dulu belum ada internet, orang mau buka toko itu sudah berapa ratus juta Pak untuk bikin bangunannya saja. Sekarang tokonya ditempelin aja di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak udah seluruh Indonesia. Nah, iya. Tanpa satu butir bata pun sudah punya toko. Nah, gitu. Iya, berarti kalau zaman sekarang itu ya nuwun sewu ini satu hari sampai nggak dapat 100.000 itu malah seorang karuan, Pak. Lalu sekarang aja itu kan akses untuk jualan ke seluruh, kalau misalnya kita satu negara aja ke seluruh Indonesia itu kan udah terbuka luas. Kalau dulu yuk buka toko yuk paling satu RT Pak sing tuku Pak. Satu kampung belum tentu, satu RT paling. Dan sekarang tuh enak promosi tuh gratis semua. Iya. Sosial media ya, semua kenal ya. Punya sosial media lengkap ya dari macam-macam itu dimanfaatkan aja. Aku pasti. Iya betul, karena kan ada hukum kuota ya, kuota penolakan. Gitu. Jadi kuota penolakan itu kalau kamu jualan itu rumusnya harus menawarkan dulu. Nanti penawaran dikurangi penolakan sama dengan omset. Gitu. Jadi yang namanya orang jualan itu tidak mungkin terhindar dari penolakan. Oh iya, jelas. Tidak mungkin. Jadi lipat gandakan penolakan maka nanti akan ya memperbesar omset Anda. Bagaimana cara melipat gandakan penolakan? Ya otomatis dilipat gandakan penawarannya. Nah kemudian nanti dipelajari kok orang nolak kenapa? Karena dia butuh. Bisa. Lah menimbulkan rasa butuhnya piye? Kan begitu. Nah, nanti suwe-suwe ya wis jadi pinter dewi. Dari segmennya kurang tepat bisa. Bisa seperti itu. Kemudian kalau berikutnya buku jualnya kalau sama orang yang nggak senang baca buku ya bisa juga asal pinter ya. Rasa ya bukan dari dia ya. Bisa buat souvenir. Buat souvenir. Itu ya pernah tinggal kita di grup-grup ya. Jualan sisir di orang ini ya. Gundul. Oh iya. Iya menarik. Jadi kalau di zaman era sekarang Pak Ganda, era internet, era digital, ya menjadi kaya itu jauh lebih mudah daripada zaman era agraris. Kalau era agraris itu mereka yang kaya itu ya mereka yang punya tanah Pak, baik tanah persawahan, ya ladang dan sebagainya. Nanti orang yang nggak punya itu pada nyewa Pak, mereka pada bekerja pada tuan tanah. Kita susah kalau di era agraris itu kita kaya susah, kita harus punya orang tua yang punya banyak tanah, itu susah. Kemudian era industri Pak, era industri itu mereka yang kaya adalah pabrik Pak, yang punya pabrik Pak, itu juga susah, kita harus punya orang tua yang punya pabrik gitu Pak. Nah sekarang era informasi Pak, media itu adalah kunci kekayaan gitu loh. Media sosial itu jualannya gratis semua, itu dimanfaatkan. Siapa yang bisa akses ke media, semuanya bisa. Iya, gitu loh. Jadi era sekarang itu orang untuk bisa menjadi kaya itu jauh lebih mudah.
tinggal orangnya itu yes mau dan konsisten apa tidak. Kemudian ketika sudah mendapatkan pendapatan, jangan dihabiskan ke liabilitas dulu. Satu contoh misalnya begini ya, saya sama istri kemarin tuh rembukan, ini mau upgrade mobil, udah waya ganti. Terus dirembuk-rembuk, udah duitnya buat sawah dulu aja, nambahin sawah dulu aja. Kayaknya itu kalau nambahin sawah maksimal 1 tahun, bahkan 6 bulan kayaknya hasil sawah itu bisa kebeli mobil baru. Jadi misal satu contoh ya, ada duit 700 juta nih. Nah 700 juta itu kalau nggak cerdas secara finansial, karena pengen gaya, pengen gengsi, ambilkan Pajero, ambilkan Fortuner. Lah kalau mau cerdas yaitu 350 belikan sawah, 350 belikan Veloz. Nah Veloznya itu kan liabilitas, karena tiap bulan itu ada perawatan, tetapi liabilitas nanti bisa ketutupan sama penghasilan sawah tadi yang 350 juta. Sementara kalau 700 juta buat Pajero semua, ya tuh habis tuh pendapatan, nggak ada yang merawat Pajeronya. Atau dengan kata lain, misalnya 350 belikan pickup 2 yang second, nanti yang 350 buat yang Veloznya dulu gitu kan. Nah nanti pickupnya itu bisa memberikan pendapatan atau merawat Veloznya ini. Nah nanti kalau perawatannya, kalau pendapatan buat merawat Veloz ini sudah turah-turah, upgrade ke Pajero enggak apa-apa, upgrade ke Alphard enggak apa-apa. Jadi kuncinya ya si sabar juga ya. Iya. Dihitung bener lah ya. Mau ambil apa? Mau di atau lihat apa liabilitas ini harus benar-benar dihitung secara tepat ya. Jadi pada prinsipnya begini Pak, liabilitas itu tidak perlu kita hindari. Tidak perlu kita jauhi, tapi pastikan kalau saya ambil liabilitas, ambil cicilan, yang bayarin bukan saya, tapi orang lain. Contohnya apa? Misalnya punya cicilan rumah, cicilan mobil, yang bayar siapa? Bisnis saya. Yang bayarin siapa? Sawah saya. Yang bayarin siapa? Properti saya. Harus ada ininya ya, backupnya. Yes. Kalau perlu pekerjaannya utuh. Nggak usah buat biaya itu semua. Iya. Kayak kemarin, ini utang saya Pak ya. Kemarin kayaknya belum disaur ya. Kemarin saya janji ya bahwa akan menyampaikan bagaimana orang yang pendapatannya 2 juta bisa nabung 2 juta. Nah itu belum disampaikan. Jadi satu contoh, seorang asisten rumah tangga ya di Semarang itu gaji 2 juta ya, dia bisa tabungkan total 2 juta. Kenapa? Karena tempat tinggalnya dia nggak perlu bayar, include majikan. Makan dia tidak perlu keluar uang, include majikan. Keperluan sehari-hari sabun, sampo, pembalut dan macam-macam include majikan semua, sehingga 2 jutanya utuh bisa ditabung. Di awal ketika nggak diberikan contoh itu mustahil, gaji 2 juta nabung 2 juta. Mangan opo? Iso mangan jebule. Contoh yang lain kalau bukan ART, suami istri bekerja, ya suami dapat gaji, istri dapat gaji. Nah semua kebutuhan itu menggunakan gaji suami, 100% gaji istri bisa ditabung. Masuk akal, 100% pendapatan ditabung. Ya kasus lain, ya karyawan punya gaji, ya kemudian gajinya dipakai buat operasional 1 bulan, tapi dia punya bisnis part time, bisnisnya itu income-nya 2 juta, tabung total profitnya, itu bisa juga ya. Nah jadi itu tadi ya, kita bisa menabung 100% dari pendapatan kita. Wah luar biasa ya pencerahan pagi ini ya, seperti itu ya, tentang kantong liabilitas. Oke, terima kasih lagi. Sama-sama Pak Ganda. Kurang ya, aset ya. Ya, insya Allah ke depan. Nah, tapi sebelum kita berpisah lagi, silakan berikan tips buat sobat pentul terkait liabilitas. Yes, oke. Ya, jadi liabilitas itu adalah sebuah kantong penentu. Ya, apakah nanti kita akan menjadi kelas menengah karena kita menampilkan ya gaya hidup kaya terlalu dini, atau ya kita akan masuk menjadi kaum kaya kalau ya kita menaruh sisa pendapatan kita ke aset dulu, baru nanti hasil dari aset ke liabilitas. Artinya apa? Kita menunda gaya hidup kaya terlebih dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terpaksa Anda mengambil liabilitas, misalnya tadi ya kredit konsumtif atau mengambil barang-barang yang membutuhkan biaya perawatan, pastikan Pak Ganda ya liabilitas tadi itu dibayari bukan oleh pekerjaan kita, bisa oleh bisnis kita, bisa oleh aset kita, sehingga liabilitas tadi itu tidak membuat kita sekedar tampak kaya, tapi bisa menjadi nyata kaya. Itu Pak Ganda. Wah,
Oke Pak Edi, terima kasih. Sama-sama Pak Ganda. Ini buat Ganda silakan di like, komen dan share video ini sebaik-baiknya agar semakin banyak teman-teman di luar sana tercerahkan ya dengan video ini. Bagi yang belum subscribe channel podcast, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Tereng! Iwahyu Daki Kandel. See you, Cak Kandel.